Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak-bapak Dewan Juri yang kami sayangi, teman-teman semuanya, serta seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pertama, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beraneka ragam nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam dan ilmu pengetahuan, sehingga kita bisa senantiasa beribadah kepadanya. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita, pemimpin sekalian para Nabi dan Rasul, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti dan melaksanakan seluruh ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ceramah agama yang berjudul Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis masa lalu, pernah menyatakan, based on the principles of the Quran, which alone are true and alone can lead men to happiness. Yang artinya, berdasarkan prinsip-prinsip Al-Quran, yang satu-satunya yang benar dan satu-satunya yang dapat membawa manusia menuju kebahagiaan. Dari ungkapan di atas dapat dipahami bahwa mengamalkan Al-Quran, manusia akan bahagia. Begitu pula suatu negara, jika ingin bahagia, maka terapkanlah nilai-nilai Al-Quran. Dan untuk bisa terus berjaya, suatu negara harus betul-betul menyiapkan generasi yang kuat, yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran. Dan memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita semua untuk membangun generasi Qur'ani yang kuat dan takut meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, hendaklah takut kepada Allah, orang yang bila wafat meninggalkan keturunan tiada berdaya atau lemah, khawatir akan nasib mereka. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Mafhum mukhalafahnya, ayat ini sebagai instruksi Allah kepada kita, saya, saudara dan kita semua insan-insan agar beriman, insan-insan yang beriman, agar kita meninggalkan generasi-generasi yang hebat, kuat dan amanat. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Artinya, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Imam Muslim.
telah terbukti peranan dan kekuatan generasi muda di negara ini sejak tahun 1908. Masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, seluruh generasi muda yang tergabung di dalam berbagai organisasi kepemudaan mampu merebut kemerdekaan. Tapi kondisi sekarang sungguh amat memprihatinkan. Para pemuda telah banyak terlena oleh game online, menonton video porno, pergaulan bebas, sehingga karakter mereka terbentuk oleh informasi negatif di media sosial, mengkonsumsi narkoba, bahkan melawan, bahkan membunuh orang tua kandung dan lain-lain. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah mengikuti langkah-langkah sistematis yang telah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memperbaiki kondisi bangsa Arab yang tergambar di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Artinya, dialah yang telah mengutus kaum yang buta huruf kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Berdasarkan ayat di atas, maka ada 3 langkah yang perlu dilakukan untuk membentuk generasi yang Qur'ani. Yang pertama, senantiasa membaca Al-Quran akan membawa ketenangan hati, membersihkan karat di hati, sehingga pemuda yang senantiasa membaca Al-Quran akan selalu bersih hatinya dan akan berpengaruh terhadap kebaikan perilaku sehari-harinya. Yang kedua, mensucikan hati dari kemusyrikan dan kotoran hatinya, membersihkan akhlak yang tercela, sehingga generasi kita menjadi generasi yang berkarakter unggul. Yang ketiga, generasi Qur'ani akan selalu mempelajari hukum-hukum dan ilmu-ilmu di dalam Al-Quran dan hadis, karena memang Al-Quran, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Jawahirul Quran, mencakup beragam ilmu. Di antara ilmu yang berlandaskan Al-Quran yang menunjang kemajuan dan kejayaan negara kita adalah yang pertama, ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang prinsip dasarnya berlandaskan Al-Quran, hadis dan sumber hukum Islam lainnya. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ditandai oleh perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah seperti Bank Umum Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Unit Syariah Bank Konvensional, BPRS, BMT, Takaful, Pegadaian Syariah. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam. Pendidikan Islam Indonesia mengarah pada pendidikan integralistik yang berpandangan bahwa manusia merupakan pribadi jasmani, rohani, intelektual, perasaan, dan individu sosial. Secara umum menyatukan dan menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Maka melalui pendidikan Islam inilah di berbagai lembaga pendidikan Islam muncul beragam jurusan seperti ekonomi syariah, kedokteran, matematika, sains dan teknologi, hukum, psikologi, sosiologi, dan seluruh cabang ilmu sudah mulai diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam. Akhirnya,
dari uraian di atas diperoleh kesimpulan. Yang pertama, di tangan generasi mudalah kelanjutan dan kejayaan bangsa Indonesia. Yang kedua, generasi yang mampu membuat Indonesia jaya adalah generasi yang tauhidnya kuat, ibadahnya taat, akhlak dan karakternya bermartabat. Yang ketiga, bukan hanya pandai membaca Al-Quran, tetapi generasi Qurani juga mampu memahami Al-Quran dan mampu mengaplikasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Saya tutup ceramah ini dengan pernyataan seorang orientalis barat, Hargib, dalam bukunya Whether Islam menyatakan, Islam is indeed much more than a system of theology. It is a complete civilization. Artinya, Islam sesungguhnya lebih dari sebuah agama. Ia adalah suatu peradaban yang sempurna. Demikianlah, jika ada kesalahan dan kekhilafan terhadap kita sesama manusia, saya memohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya memohon ampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.